Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kita sebelumnya membahas bahwasanya puasa pada hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram, itu adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena melihat daripada dan mengetahui daripada kaum Yahudi dan Nasrani, itu mereka berpuasa bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari itu. Tapi ada sebagian daripada sahabat yang timbul ghirah, yang timbul kecemburuan. Sebab apa? Nabi SAW sebelumnya memerintahkan kepada para sahabat khaliful Yahud untuk berbeda dengan para Yahudi dan Nasrani, berbeda dari segala hal. Ya. Bahkan ketika disyariatkannya azan, ada para sahabat yang dia itu memberi pendapat kepada Nabi untuk memberikan petunjuk dalam masuknya waktu salat dengan apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yahudi, Nasrani, Majusi, dan semisalnya. Tapi Nabi tolak semuanya. Akhirnya disyaratkanlah azan. Sehingga itu adalah sebuah pertanda bahwasanya Nabi SAW dan daripada apa yang disyaratkan oleh Nabi itu akan menjadi perbedaan dengan bangsa Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana dengan kiblat, ya. Sehingga Nabi SAW pun merasa gelisah ketika kiblat beliau berada di menuju kepada Baitul Maqdis, dan begitu seterusnya. Baik. Kemudian yang menjadi pertanyaan para sahabat adalah Nabi SAW di sisi lain memerintahkan kita sunnah untuk berpuasa pada hari Asyura. Tapi di sisi lain juga Nabi SAW memerintahkan kita juga untuk berbeda dengan Yahudi. Sehingga apakah di sini seakan-akan itu adalah sebuah hal yang sama, yaitu pada puasa pada tanggal 10 Asyura, dan kita juga seakan-akan mengikuti bangsa Yahudi berpuasa pada hari 10 Asyura. Akhirnya mendengar keluhan daripada sahabat Nabi SAW, beliau pun bersabda bahwasanya kalau seandainya aku masih hidup sampai kepada tahun setelahnya, la sumanat tasya, aku akan berpuasa pada tanggal 9 daripada bulan Muharram. Sehingga disebutlah hari itu sebagai Taswa, yaitu tanggal 9 daripada bulan Muharram. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya kemudian kalau seandainya ada timbul pertanyaan, kalau seandainya kita itu berpuasa pada tanggal 10 Asyura saja, tanpa berpuasa pada tanggal 9 Asyura, apakah kita akan mendapatkan pahala sebagaimana mestinya? Maka para ulama menjawab bahwasanya itu adalah sunnah mustaqillah. Pada tanggal 10, pada tanggal 9, pada tanggal 11, itu adalah sunnah tersendiri, nggak ada kaitan satu sama lain. Ya, yang menjadi kaitan satu-satunya dengan yang lain itu adalah sebagai penyempurna. Artinya apa? Kalau seandainya ada seorang itu dia berpuasa hanya pada tanggal 10 Asyura saja, maka ia akan mendapatkan pahala sunnah diperintahkan Nabi untuk puasa pada tanggal 10 Asyura. Ataupun bagi seorang, kemudian dia itu berpuasa juga pada tanggal 9 Taswa, pada hari Taswa, 9 Muharram, maka dia akan mendapatkan sunnah untuk berbeda dengan para Yahudi, sehingga ia akan mendapatkan double pahalanya. Kemudian ada misalkan seorang yang dia itu kembali berpuasa pada tanggal 11-nya, maka ia akan mendapatkan pahala 3 lagi. Pertama, dia akan mendapatkan pahala Asyura, kemudian dia mendapatkan pahala Taswa, kemudian dia juga akan mendapatkan pahala puasa 3 hari dalam 1 bulan yang diberitakan oleh Nabi SAW. Itu adalah sebuah hal yang menjadikan kita itu rahmah, senang. Ya. Kenapa? Kita itu tidak hanya dibatasi dengan hari Asyura saja. Bahkan ya para ulama itu mengatakan kalau seandainya kita itu terlanjur tanggal 10 ya kita itu berpuasa, kemudian tanggal 9-nya sudah terlewat, maka bagaimana kita puasa tanggal 11? Niatnya untuk memberikan perbedaan kepada bangsa Yahudi, sehingga kita itu tidak termasuk daripada mereka, kita seakan-akan termasuk daripada mereka yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Kemudian misalkan tanggal 11 juga nggak sempat, nggak tahu kalau seandainya itu juga disunahkan, maka kita pula disunahkan juga untuk menutupinya pada bulan Muharram, pada tanggal berapapun itu, yang penting pada bulan Muharram. Untuk apa? Untuk kita itu memberikan sebuah perbedaan kepada bangsa Yahudi.
Dan lebih sempurnanya lagi sebagaimana kita katakan kita itu berpuasa sampai 3 hari, yaitu pada 10 Asyura, ya pada 10 Muharram hari Asyura kita puasa karena itu adalah sunnah daripada Nabi SAW. Kemudian kita puasa pada tanggal 9 Muharram hari Tasu'a karena untuk memberikan perbedaan daripada bangsa Yahudi. Kemudian kita berpuasa pada tanggal 11 untuk kita itu berpuasa 3 hari pada 1 bulan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, sehingga itu adalah sebuah hal yang menjadi penyempurna satu dengan yang lainnya. Adapun kemuliaan dan keutamaan yang didapatkan oleh seorang ketika berpuasa pada bulan Asyura, ya, itu adalah sabda Nabi SAW tentang Yauma Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanah al-madiyah. Nabi SAW bersabda bahwasanya aku berharap bahwasanya orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura, dia itu akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala pada tahun sebelumnya. Artinya 1 tahun yang ia lalui sebelumnya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, dan para ulama juga memberikan pendapatnya, ya, dan mereka pun berbeda pendapat tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar adalah dosa yang butuh kepada taubat sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah sebuah hal yang istimewa bagi umat Nabi SAW, sehingga semua dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara pendapat para ulama juga adalah, dan ini yang seringkali diambil oleh para ulama, yaitu makna daripada Allah Ta'ala akan menghapus daripada dosa seorang hamba ketika berpuasa pada hari Asyura, ya, yang mana kita tadi ketahui bahwasanya di antara keutamaannya yaitu akan diampuni dosa pada tahun sebelumnya. Adapun misalkan seperti puasa Arafah yang kita lakukan pada beberapa bulan sebelumnya, yaitu akan mengampuni dosa sebelum dan dosa setelahnya. Mungkin akan timbul pertanyaan, makna daripada takfir, yukaffir, yaitu dihapus, dihancurkan dosa-dosa itu apa sih? Bukankah sebagaimana puasa Arafah itu dosa sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya diampuni juga dosa setelahnya, bukankah dosa itu belum dilakukan oleh seorang hamba? Maka jawabannya itu adalah, ya, arti atau takwil daripada makna yukaffir itu beliau mengatakan ada 2. Yang pertama adalah al-ghufran min Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya, ya, yang tadi ada pendapat dosa kecil saja, kemudian ada juga pendapat dosa kecil, dosa besar. Tapi rahmatullah wasi'ah, ya, kita berharap semoga dosa besar juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian, ya, beliau itu mengatakan bahwasanya pertama al-ghufran min Allah, ampunan daripada Allah. Artinya adalah dosa yang sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun misalkan dari segi makna puasa Arafah, dosa setelahnya, 1 tahun setelahnya akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau seandainya dia memang ditakdirkan untuk berbuat maksiat, maka dia juga akan ditakdirkan untuk bertaubat kepada Allah. Itu adalah makna yang pertama. Adapun makna yang kedua yang disebutkan oleh beliau itu adalah, ya, al-ismah minal maksiyah. Allah Ta'ala akan memberikan dia penjagaan daripada berbuat maksiat. Sehingga artinya itu adalah Allah Ta'ala ketika dia akan berbuat maksiat, maka Allah akan jaga. Allah akan siapkan untuknya sebab-sebab untuk menjauhi maksiat. Dia akan dipersulit untuk berbuat maksiat. Dia akan tidak diberikan kesempatan untuk berbuat maksiat. Itu adalah sebuah hal yang Allah Ta'ala berikan di antara takwil kepada seorang yang dia itu berpuasa pada hari Asyura dan juga pada hari Arafah pada bulan sebelumnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
misalkan ada seorang itu dia sudah berpuasa, ia sudah berniat untuk melakukan puasa pada malam harinya, ya. Tapi ya ketika siangnya atau pagi atau sorenya ia membatalkan puasanya dengan berbagai sebab yang menyebabkan puasanya batal, maka bagaimana? Apakah dia akan mendapatkan pahala daripada apa yang telah ia lalui daripada puasa tersebut? Misalkan ia batal pada siangnya, apakah ia akan mendapatkan pahala daripada menahan hawa nafsu makan, minum, berhubungan ketika pagi sampai siangnya tersebut? Maka para ulama mengatakan bahwasanya ada dua golongan. Yang pertama adalah kalau seandainya batalnya itu sebabnya adalah sebab yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Artinya sebab yang tidak diperbolehkan itu adalah tanpa uzur. Dia makan tanpa uzur. Artinya dia bukan orang yang sakit, dia juga bukan orang yang musafir, atau bukan ada tamu yang datang ke rumahnya. Maka itu adalah sebuah hal yang makruh dilakukan, sehingga dia tidak akan mendapatkan pahala daripada puasa yang telah ia lakukan, daripada menahan diri daripada yang membatalkan puasa yang telah ia lakukan sebelumnya. Adapun golongan yang kedua, yaitu seorang yang batal puasanya karena sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Misalkan seorang itu kedatangan tamu, ya, atau seorang itu bertamu ke orang lain sehingga disodorkan atau disuguhkan makanan, sehingga di situ ia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya, dan dia akan mendapatkan pahala daripada sebab dia itu berpuasa pada sebelumnya. Misalkan ia datang sore harinya, ya, tapi pada pagi sampai sore harinya ia sudah berpuasa, menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika ia berbuka, ketika ia membatalkan puasanya padahal sebelum waktunya, tapi karena sebab tadi, ya, yaitu yang diperbolehkan oleh syariat, maka dia akan mendapatkan pahala pada puasa sebelumnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bahwasanya keutamaan berpuasa pada hari Asyura itu sangat luar biasa, yaitu diampuni dosa yang telah lalu, dosa 1 tahun yang telah kita lalui. Tentunya itu adalah sebuah hal yang agung, sebuah hal yang tidak mudah untuk kita dapatkan, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah semua itu. Sehingga misalkan ada beberapa orang yang dia itu uzur puasanya, tidak bisa berpuasa pada hari itu karena sakit, atau bagi wanita karena dia mengalami haid, nifas, ya, menyusui, hamil, kemudian menyusui atau semisalnya. Maka apakah ada amalan pengganti yang menjadikan seorang itu, ya, dia itu mendapatkan pahala sebagaimana seorang itu berpuasa? Maka jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada amalan yang menjadi pengganti seorang itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Tapi ada kabar gembira, yaitu para ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang itu, ya, melakukan seringkali atau berniat sangat ingin melakukan suatu ibadah, dan ia itu ada penghalang di situ, ada uzur yang mencegah seorang itu daripada perbuatan ibadah tersebut, maka malaikat akan menulis pahala untuknya walaupun ia tidak melakukan ibadah tersebut. Asalkan dengan syarat dia itu merasa sedih karenanya, merasa dia itu seakan-akan kehilangan sesuatu yang besar. Misalkan ada seorang itu dia mengalami, seorang wanita dia itu mengalami haid tepat pada 10 Muharram, pada hari Asyura. Tentunya tidak ada amalan yang menjadikan pengganti bagi amalan tersebut, bagi puasa tersebut. Tapi dia itu merasa sedih. Dia merasa bahwasanya seakan-akan kehilangan sesuatu yang besar, kehilangan kesempatan yang luar biasa. Maka ia sedih, ia sedih. Tanda sedihnya itu apa? Tanda sedihnya bukan hanya dia itu bengong, kemudian nggak puasa, makan seperti biasa, sholatnya juga seperti biasa, bukan. Tapi ada tanda dia itu merasa sedih di situ. Ada tanda bahwasanya dia itu menyesal karena tidak bisa ikut berpuasa. Apa itu? Misalkan yang di dalam hatinya mengatakan, ya Rob, enak ya orang itu, misalkan suami saya berpuasa, ayah berpuasa, ibu berpuasa, tapi karena saya dalam keadaan haid saya tidak bisa berpuasa. Ya Rob, kalau seandainya kalau begitu saya akan ganti puasa ini, ya, dengan sholawat 1000 kali. Nah, itu adalah sebuah hal yang memberi bukti bahwasanya dia itu sedih karena hal tersebut. Atau dengan yang lain,
misalkan karena saya tidak bisa berpuasa, maka saya akan memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka ia akan mendapatkan fadilah tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman, ya, falahu mislu ajru fa'ilihi la yanqus min ujurihi syai'. Bahwasanya barang siapa yang dia itu memberi iftar, memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti mana orang yang berpuasa tersebut tanpa terkurang sedikit pun daripada pahalanya. Nah, itu adalah sebuah kesempatan untuk seorang yang memiliki uzur, untuk wanita yang haid, menyusui, hamil, dan nifas atau semacamnya. Nah, itu adalah sebuah hal yang kesempatan. Sehingga dengan syarat dia itu harus sedih, menyesal. Alamatnya itu adalah dia melakukan sebuah amalan sebagai pengganti, bukan pengganti dia artinya akan mendapatkan pahala yang sama, tapi pengganti atas penyesalan dia nggak bisa untuk melakukan amalan tersebut, dia melakukan amalan yang lain. Nah, itu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama.